Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BNRP Aceh, salam tuka bebagah pulih. Dalam rangka Sumpah Pemuda, podcast kali ini kita mengangkat tema Muda Berkarya dan Bermanfaat. Bersama saya saat ini sudah hadir seorang penggiat seni budaya yang sudah melalang buana ke mancanegara. Dari remaja, beliau itu sudah aktif dalam komunitas literasi. Dan uniknya lagi, kerennya nih, waktu di Belanda itu sering beraktivitas di panti jompo. Ngapain aja? Ternyata beliau itu mengajak para penghuni panti jompo itu nonton film bareng gitu. Ya sesuai lah dengan passion beliau di seni dan budaya. Baik, kita sapa sepertinya langsung narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Berhaba kakak Kak Raisa Kamila. Iya. Wah, ini sedang ada informasi ini kalau ini sedang berada di Banda Aceh, padahal dalam waktu dekat atau saat ini sedang berada di Inggris itu ya? Iya benar. Sekarang saya lagi domisilinya di Inggris memang, tapi ini pulang ke Aceh dalam rangka turun lapangan penelitian. Gitu. Dan bukan S3 saja ya yang di Inggris, ternyata dari apa namanya waktu dulu S1 itu di Jogja, kemudian S2 ke Belanda dan S3 di Inggris. Ya. Dan Kak Resa ini terlihat masih muda. Artinya itu bagaimana ya? Kok bisa penyelesai kuliahnya itu tepat waktu, kemudian tempat-tempat kuliahnya di salah satu daerah di Indonesia dan juga di dunia gitu. Itu tolong cerita dong sama kita semuanya bagaimana bisa menyelesaikan pendidikan itu tepat waktu. Mungkin apa ya? Yang pertama kali saya syukuri itu ada dukungan dari keluarga, ayah, ibu, kakak gitu ya. Waktu saya bilang saya mau kuliah, dulu saya kuliah di Jogja itu di UGM jurusan filsafat. Mungkin kalau nggak cuma di Aceh sih, di banyak tempat itu kan ngapain sih kuliah itu, mau jadi apa gitu kan. Kayak bisa jadi PNS. Kalau saya tuh prinsipnya kuliah itu untuk menuntut ilmu gitu. Kita nggak tahu nanti rezekinya akan kayak gimana. Jadi saya waktu itu sama orang tua ya bilang saya mau kuliah filsafat karena saya senang belajar, senang membaca, menulis gitu. Dan bidang keilmuan yang kayaknya mewadahi saya untuk itu adalah jurusan itu dan cuma ada di UGM. Akhirnya ya istilahnya kita minta restu orang tua, minta doa orang tua supaya kitanya sanggup kuliah gitu. Nah jadi dan saya karena diniatkan untuk mengumpulkan ilmu dan belum tahu tuh ilmu mau diapain, tapi belajar dulu lah gitu kan. Jadi saya nggak mau berlama-lama karena saya tahu kuliah ini kan istilahnya saya belum bisa membiayai sendiri kuliahnya, jadi masih tanggungan orang tua. Jadi saya nggak mau membuat orang tua saya tuh menanggung begitu lama untuk saya mencari ilmu ini kan. Jadi kayak yaudah saya harus selesai secepatnya dan mencari, kalau masih pengen mencari ilmu lagi berarti harus cari beasiswa gitu. Jadi saya berusaha lulus tepat waktu saya S1 di UGM, dan sebelum lulus itu kalau bisa udah pegang S2 atau punya pekerjaan. Tapi waktu itu alhamdulillah yang rezeki saya itu dapat keterima beasiswa di Universiteit Leiden di Belanda. Itu tesnya tuh di UGM. Jadi saya belum wisuda, alhamdulillah udah dapat beasiswa. Dan pas pulang ke Aceh itu istilahnya saya minta restu lagi ke orang tua, mohon doanya supaya saya itu bisa menyelesaikan kuliah, karena waktu di Belanda itu lumayan berat kuliahnya tuh. Saya istilahnya digembleng supaya bisa bahasa Belanda selama 1 tahun. Baru di tahun kedua saya mulai kuliah yang S2-nya gitu. Jadi apa ya, kalau ditanya apa tipsnya menyelesaikan kuliah tepat waktu, mungkin selain bekerja keras gitu ya, belajar, menggunakan waktu sebaik mungkin, itu juga yang paling utama tuh restu orang tua sih Kak. Ya, dan tadi saya lihat Kak Raisa itu begitu rasa tanggung jawab saya lihat. Iya, gitu ya, tanggung jawab untuk kemudian menyadari bahwa kita seorang anak dan sebisa mungkin bisa menyelesaikan tepat waktu agar tidak menjadi beban begitu ya. Padahal yang pastinya orang tua tidak menganggap itu beban, tapi ada rasa tanggung jawab gitu ya, dan ingin melakukan hal yang terbaik. Betul. Niatnya yang harus kita perbaiki benar, niatnya benar. Kalau
kalau saya sering ngobrol gitu sama teman-teman yang juga pengen kuliah keluar, saya pertama nanya niatnya apa sih gitu. Iya. Kalau niatnya mau jalan-jalan nggak usah kuliah gitu. Cari cara untuk jalan-jalan aja gitu, karena kan kuliah itu kadang-kadang waktunya tuh sangat terbatas. Iya. Kita mau main segala macam kan juga, kalau fokusnya niatnya main, karena jadi main aja kuliahnya keteteran gitu kan. Tapi kalau niatnya kuliah mainnya bonus, ya mungkin akan beda pas ngejalaninnya. Nah itu tadi kata Kak Raisa, kalau kita kuliah banyak waktu yang tersita ya, sehingga banyak hal lain yang menjadi tidak prioritas. Betul. Tapi ini saya lihat tidak berlaku dengan Kak Raisa Kamila. Alhamdulillah. Buktinya di sini saya dengar juga kabar waktu waktu di Belanda itu tadi melakukan hal-hal positif lainnya, banyak kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang dilakukan. Jadi seorang mahasiswa kemudian punya beasiswa, kemudian punya niat untuk lulus kuliah tepat waktu, tapi menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal lainnya, kegiatan seni dan budaya. Nah itu harus dibagi tuh untuk kita semua. Sobat BNNP Aceh, bagaimana Kak Kamila yang katanya punya waktu yang sangat terbatas karena harus fokus kuliah, tapi masih tetap untuk melakukan aktivitas sosial dan budaya. Kita dengar yuk gimana ini caranya. Gimana ya, jadi memang prioritas itu kuliah gitu, karena kita istilahnya dibiayai untuk berkuliah, tapi kan dalam 24 jam itu selain tidur, makan, kuliah, kita kan ada sisa lah istilahnya 5 jam lah bengong gitu kan. Ada bengongnya ya. Ada bengongnya gitu. Jadi kalau saya itu orangnya memang nggak bisa diem ya. Iya. Jadi kayak misalnya kayak Sabtu Minggu ngapain nih, Sabtu Minggu kan kita nggak kuliah. Jadi pengennya ada kegiatan yang kita bisa belajar sesuatu tapi nggak dikasih nilai gitu. Jadi kalau di kuliah kita belajar dapat nilai gitu kan, tapi kalau di luar kuliah kita ngapain sih yang kita tetap bisa belajar. Jadi waktu itu kebetulan ketemu dengan banyak bapak ibu orang Indonesia yang mereka itu istilahnya mereka sempat menjadi tahanan politik tahun 1965, terus mereka banyak yang tinggal di Belanda gitu. Nah mereka tinggal bareng-bareng, ada yang tinggal terpisah, tapi setiap minggu ngumpul di satu tempat di Amsterdam. Dan karena saya pernah kesana sendirian, lihat, aduh kok kayaknya sedih ya, orang tua, orang Indonesia juga, tapi kayak jauh banget dari dari anak cucunya gitu, dan pasti kesepian. Tapi karena mereka masih aktif, masih ingatannya kuat, saya tuh seneng dengan cerita mereka gitu. Tapi kan nggak mungkin saya datang ke sana tiap hari kayak cerita dong gitu kan, aneh ya gitu. Jadi saya pengen ada satu kegiatan tuh yang interaktif, yang kami bisa mendengar cerita mereka sebagai orang-orang, istilahnya orang-orang Indonesia yang pernah hidup di zaman yang kita tuh nggak pernah hidup di zaman itu, gitu, tahun 90, tahun 1950, 1940 gitu ya. Tapi merasa hidup dengan cerita-cerita mereka gitu ya. Gitu. Jadi kan penasaran lah, kita pengen tahu yang nggak ada di buku sejarah gitu kan. Jadi saya ketemu mereka sambil bikin pemutaran film gitu. Jadi kita istilahnya nobar sama orang-orang tua. Jadi film-film Indonesia yang baru apa aja nih gitu, kita nonton. Jadi mereka tahu Indonesia sekarang seperti apa, kami jadi tahu Indonesia dulu seperti apa. Jadi itu kegiatan saling berbagi cerita tentang Indonesia. Jadi itu tuh jadi momen untuk belajar kayak apa sih artinya menjadi warga Indonesia gitu kan, kayak rasa nasionalisme segala macam tuh seperti apa sih. Jadi ya macam-macam sih waktu di Belanda itu. Jadi ke Panti Jompo itu, terus juga sempat belajar nari Jawa. Ya, jadi istilahnya apa yang nggak ada di Aceh gitu, itu tuh saya berusaha ini aja sih Kak, berusaha ambil aja lah gitu, selama itu positif dijalanin, terus bisa nambah teman, nambah ilmu, nambah perspektif tentang hidup, tentang tempat asal kita gitu. Jadi tadi dalam 24 jam ada 5-6 jam yang bengong. Daripada bengong, gimana sih cara bengong bermanfaat gitu ya kali ya. Bengong yang asik. Iya, cara bengong yang asik, melakukan hal-hal yang kita senang, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Wah, dapat lagi nih kunci. Yang pertama, niatnya harus diperbaiki. Yang kuat niatnya, kemudian bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, tapi pilih hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Iya benar, yang kita menjalaninya itu nggak berat gitu ya. Jadi kita ikhlas juga waktunya kita habiskan untuk itu. Udah gitu kita alhamdulillah dapat sesuatu juga, nambah teman. Kita nggak tahu ya gitu kan, istilahnya silaturahmi gitu kan, memperpanjang umur kita.
Betul. Iya, dan mempermudah rezeki ya. Oh iya, benar. Rezekinya bisa kuliah tepat waktu kali ya salah satunya. Iya, salah satunya Iya, itu iya. kesehatan Iya. semuanya ya. Baik Kak Raisa, kalau begitu saat Kak Raisa kuliah di Inggris, kemudian di Belanda, itu bagaimana dengan pemuda-pemuda yang ada di sana? Apakah mereka apa ya itu ya? Maksudnya penyalahan guna narkoba begitu ya, atau penggunaan narkoba itu Ya. bagaimana Kak Raisa melihat itu di Inggris dan di Belanda sana Ya, gitu? ya. Mungkin yang paling apa ya, yang paling jelas itu di Belanda ya, Oh, karena di ya. sana kan marijuana itu statusnya Mhm. tidak legal, tapi juga tidak ilegal Oh gitu. begitu. Jadi statusnya nggak jelas. Statusnya nggak Dan jelas. itu tuh jadi semacam apa ya? Itu tuh jadi sesuatu yang rekreasional gitu. Jadi turis-turis di sana itu karena itu dijual bebas, status hukumnya nggak jelas, dijual bebas. Jadi orang-orang itu suka beli untuk iseng-iseng gitu. Iya. Jadi waktu pertama kali saya di Belanda, saya nggak tahu kalau coffee shop itu ternyata adalah warung narkoba gitu. Coffee shop. Coffee shop gitu. Jadi kalau kita mau beli kopi, jangan ke coffee shop karena begitu? coffee shop itu orang jual marijuana. Jadi kalau mau ke warung kopi, lupa gitu namanya apa, tapi nyari kafe gitu. Nyari kafe karena kafe itu jual kopi, cappuccino segala macam. Tapi kalau coffee shop orang jualnya marijuana. Oh, berarti Jadi- ada tanda-tandanya ya, maksudnya Jadi sign emang ya dikasih gitu. tahu Dikasih tahu. marijuana gitu, coffee shop gitu. Nah, itu saya dikasih tahu sama guru bahasa Belanda. Kalau mau nyari kopi jangan coffee shop. Begitu. Nah, terus kalau di lingkungan kampus itu tuh memang istilahnya steril ya dari apa marijuana segala macam. Tapi kalau saya kan tinggal di asrama gitu, di Yeah. asrama mahasiswa, itu di asrama itu ada beberapa teman yang suka ngasih tahu kalau di lorong itu tuh suka bau marijuana gitu. Terus saya kayak emang baunya kayak gimana Wah, gitu. jadi penasaran nih. Jadi Jadi gimana tuh penasaran kan? mencegah rasa penasaran itu atau mengobati rasa penasaran itu gimana Cuman tuh? penasaran aja, cuma Oke. kayak diem kayak oh baunya aneh ya gitu, kayak Aha. apa ya, kayak bau kentut gitu. Bagus ya, negatif ya. Baunya udah nggak enak gitu ya. Baunya nggak enak gitu. Terus saya ngeliatnya kalau di sana itu ini memang ada, kalau di Belanda itu memang ada beberapa teman yang istilahnya menggunakan marijuana sebagai sarana rekreasional. Jadi setelah selesai satu semester, setelah selesai ujian, ayo ke coffee shop gitu kan. Wah. Jadi memang apa ya, sangat bagian dari keseharian, apalagi Betul, mahasiswa betul, gitu. betul. Cuman memang ada juga orang-orang yang kayak ya udah itu tuh bukan buat aku gitu. Itu tuh bukan, kalau aku mau main ya udah aku pergi naik gunung, pergi berenang gitu, pergi nongkrong di perpus, atau kayak misalnya saya ke panti jompo Panti gitu. jompo itu. Artinya saya lihat lagi kembali ke niat loh Kak Raisa, Iya, benar bahwa ya. niat harus menyelesaikan kuliah dan niat bahwa saya adak. Iya, anak, kemudian tadi orang tua yang ternyata tempat kita bercerita, tempat kita memohon restu, maka itu terus menjadi mindset di kita ya, Iya, bahwa apapun yang kita lakukan kembali ke niat kita, kemudian banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat dan nggak kalah menyenangkan Iya, gitu benar, ya. benar. Dan pilihan teman sepertinya tadi ya. Iya, betul. Tapi apa ya, saya ngeliat kalau kayak di Belanda saya ngelihatnya itu tuh jadi pilihan orang. Pilihan ya. ya. Jadi kayak, narkoba itu ada di sekitar, Iya. mudah diakses itu. Tapi kalau kamu istilahnya mau hidup yang meaningful, hidup yang enggak merepotkan orang lain, ya jangan ke sana gitu. Jadi bener-bener saya ngelihatnya kalau di Belanda itu apa ya, mungkin memang mereka negara bebas ya. Iya. Jadi bener-bener diberi opsi gitu. diberi opsi. Seperti orang dewasa Iya, ya, benar, silahkan benar. menentukan pilihan Benar. Anda Dan sendiri. paham konsekuensinya. Betul, gitu. betul, Jadi betul. saya tuh dalam lingkungan teman-teman yang memang beasiswa semua ya. Dan Iya. kita tahu kayak kita harus menyelesaikan studi. Kalau kita iseng-iseng nyoba ini nyoba itu, kita pasti ya akan apa ya, akan susah fokus lagi ke studi gitu, karena pengen nyoba ini, pengen nyoba itu kan. Jadi rasa penasarannya nggak habis-habis Nggak gitu. habis-habis. Jadi mari kita arahkan rasa penasarannya ke hal yang lebih produktif gitu Iya. ya. Artinya menyadari konsekuensi terlebih dahulu. Betul, Gitu betul. ya tadi ya. Sadar konsekuensinya. Bahwa di sana bebas tapi ada Betul. konsekuensi, Betul. maka konsekuensi itu yang mungkin tersosialisasi di Betul, sana ya. betul. Nah, itu bicara tentang di Belanda. Nah, kalau sekarang Kak Iresa sedang ada di Aceh Betul. dan melihat Aceh ini yang di usia produktif sekolahnya terkadang ada yang juga mencoba yang namanya narkoba, itu bagaimana pandangan Kak Raisa? Apakah selama di Aceh itu pernah juga melihat hal seperti ini atau bagaimana?
kalau melihat langsung pemakai atau apa dalam lingkungan pemakai mungkin enggak ya Kak. Yeah. Tapi waktu kemarin turun lapangan untuk penelitian S3 itu memang ada beberapa kampung yang istilahnya waktu saya ketemu keciknya juga bilang hati-hati kalau mau keluar malam nanti dijambret. Di sini banyak pengguna narkoba. Mereka istilahnya merampok itu untuk beli narkoba lagi gitu. Jadi memang ada beberapa tempat di Aceh yang tingkat pemakainya tuh tinggi gitu. Tapi kalau saya sih ngelihatnya gini Kak, gitu. Memang tempat beberapa kampung ini, beberapa kabupaten ini tuh penyerapan tenaga kerja sangat kurang gitu. Begitu ya. Penyerapan tenaga kerjanya kurang, anak muda mungkin pendidikan dan keahliannya itu enggak bisa diasah gitu ya, enggak ada tempat seperti kurang wadah gitu kurang mungkin wadah, untuk betul. Jadi untuk mengapresiasikan atau Iya, tidak mengerti bagaimana mengapresiasikan diri sendiri iya, dalam berkarya, betul, mungkin betul. begitu. Iya, jadi saya ngelihatnya satu sisi secara individunya mungkin istilahnya bayangannya, visinya itu memang belum ini ya, belum terarah gitu. Yeah. Tapi di sisi lain secara infrastruktur yang disediakan sama pemerintah itu juga mungkin terbatas gitu. Begitu. Jadi kalau di Banda Aceh mungkin kita ngelihatnya ada banyak opsi untuk anak muda menyalurkan energinya ya. Jadi kayak ada skate park, ada lapangan bola, basket, ada masjid juga kegiatannya banyak gitu ya. Tapi kalau di luar Banda Aceh kan opsinya terbatas. Jadi energinya berlimpah tapi nggak tahu mau ngapain. Jadi mudah terjerumus gitu. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu sih Kak. Jadi kalau kita mau menyalahkan anak-anak mudanya nggak bisa juga gitu, karena mungkin mereka juga untuk bisa dapat pendidikan yang mencukupi mahal gitu, atau sekolahnya jauh gitu kan. Jadi memang serba apa ya, ini harus melihat dua perspektif. Betul, ya. Jadi problemnya kompleks. Iya, mencari solusi bersama, bagaimana menciptakan wadah untuk pemuda, anak muda, dan kemudian juga bagaimana mungkin biaya pendidikan atau mungkin nanti akses untuk pengetahuan menjadi lebih mudah seperti itu ya, betul, mungkin ya. Ya betul itu. Nah, dan bicara lagi bahwa Kak Resa juga orang Aceh. Iya kan? Dan kemudian tadi melihat kondisi Aceh yang seperti itu juga. Bagaimana Kak Resa melihat dalam masyarakat kita, kalau misalnya keluarganya, temannya, atau siapapun itu yang pengguna, kita katakan begitu ya kan. Nah, ada kecenderungan itu untuk ditutupi, begitu ya. Atau mungkin saja si anak mau diajak bicara, tapi mungkin orang tua yang menutupi, atau yang sebaliknya gitu. Kalau menurut pandangan Kak Raisa, apakah pengguna itu adalah salah satu aib yang harus ditutupi sehingga tidak boleh semuanya orang tahu, atau kita mengedukasi, membujuk atau mengajak supaya ini direhab, kan? Atau apa yang bisa mereka lakukan, atau bagaimana ini pandangan Kak Raisa? Memang ini ya keadaannya sulit ya gitu, karena untuk orang-orang terdekat pasti mereka merasa ini salah mereka juga, atau merasa kayak ini kenapa sih bisa dapat kayak gini keadaan gitu, begitu, keadaan seperti ini gitu. Jadi memang itu untuk menerima kenyataannya pasti susah gitu ya. Apalagi untuk tahu tindakan selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan gitu. Kita pasti semua orang kalau dalam keadaan seperti itu pengen keluarganya, teman terdekatnya ini bisa pulih gitu. Tapi kan untuk pulih itu nggak satu pihak aja yang harus berusaha, tapi pihak yang di luar, apalagi lingkaran yang terdekat itu, lingkaran keluarga, teman itu tuh yang juga harus menjadi penguat. Jadi penguat, betul. Kita harus sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan supaya yang pemakai ini tuh bisa merasa nyaman untuk berproses, untuk pulih gitu, dan untuk kembali ke kegiatan masyarakat. Jadi memang mungkin yang pertama kali bisa sama-sama dilakukan adalah menyadari bahwa stigma ini tuh jangan sampai masuk dan dihayati. Ya, jadi stigma ini sama-sama istilahnya ditepis gitu, ditepis kayak pengguna narkoba itu jahat, pengguna narkoba ini itu tuh yang harus ditepis pertama kali, kayak ya memahami ya kenapa ya bisa masuk ke narkoba gitu. Itu tuh asal usulnya, akar persoalannya harus dipahami supaya stigma itu bisa ditepis. Kemudian mungkin setelah itu
bisa sama-sama mencari jalannya, kayak apakah lebih nyaman dengan rehab, apakah lebih nyaman dengan keluarga gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa dijalanin bersama gitu. Jadi dan yang jelas ya keluarga harus menemani terus ya gitu, karena enggak mungkin perilaku ini muncul dengan sendirinya. Nggak mungkin dia jatuh dari langit kan. Tempat dia pulang adalah rumah dan keluarga betul, ya. Betul. Jadi orang itu dia menjadi seperti dirinya karena dia dari satu rumah, dari satu lingkungan keluarga. Jadi memang kalau mau pulih ya pulihnya bersama-sama. Gitu. Iya, berarti tadi konsepnya adalah kita menerima keadaan, betul, kemudian kita mencoba untuk fokus pada solusi, bukan betul. Mencari-cari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Iya, gitu. Apalagi menghakimi, betul, karena tidak ada yang berhak untuk menghakimi. Semua adalah jalan hidup untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik mungkin ya. Benar. Kita nggak tahu kan jalan hidup seperti apa, jadi memang ya harus kita istilahnya kita bahasa gaulnya di embrace gitu, dirangkul. Iya, betul. Jadi melangkah bersama dan setiap langkah pasti ada kerikil-kerikil. Nah kebetulan teman kita atau sahabat kita mendapatkan kerikil yang lebih besar daripada kita. Artinya kita merangkul bersama untuk bisa melangkah dengan pasti. Ini pada generasi digital ini sekarang ini yang informasinya segala hal mudah untuk diakses, dan mudah-mudahan itu juga harusnya di dalam era digital ini kan juga membuat mudah untuk berkarya, bukan begitu Kak Raisa? Akses untuk kita menemukan orang yang mengapresiasi karya kita juga lebih mudah. Lebih mudah ya? 20 tahun lalu gitu ya. 20 tahun lalu mau bilang buat sesuatu susah gitu ya. Benar. Kalau saya untuk kecil-kecil mau nulis puisi, mau masuk majalah Bobo tuh susah banget. Saingan dengan semua orang di Indonesia. Tapi sekarang punya blog gitu ya. Betul. Nulis di Facebook, bikin status, semua orang sudah baca. Bisa baca ya. Persoalan mereka suka dan tidak suka ya dicoba lagi ya, begitu ya. Sampai kita bisa dikenal gitu ya sama orang lain. Nah, itulah artinya salah satu juga kita sebagai generasi milenial gitu ya, patut berbangga hati bahwa sekarang akses untuk berkarya itu sudah lebih terbuka. Begitu. Ya, wah ini menarik sekali nih sepertinya Sobat BNLP Aceh. Jangan takut, kita dari Aceh itu kita bisa bekerja atau kuliah di mana saja, bisa beraktivitas apa saja, yang penting tadi niat, tanggung jawab, kemudian berani untuk mengeksplor diri lebih baik. Dan kalaulah nanti sekiranya kita terjatuh dalam sebuah perjalanan, jangan takut untuk cari seseorang yang bisa mengangkat kita atau membuat kita bangkit kembali. Nah, di sini dia BNNP Aceh ini itu juga ada rehabilitasi gitu ya. Jadi Kak, kalau dari teman-teman itu sudah nggak tahu kemana, datanglah ke klinik Pratama BNNP Aceh. Ya, di sini bisa berkeluh kesah, bisa bercerita tentang bagaimana nantinya melalui konsultasi-konsultasi sehingga bisa berkarya lagi ya. Nah, di akhir perbincangan kita nih kali ini, tolong dong kasih pesan untuk sobat kita semua yang ada di luar sana yang sedang nonton kita. Tapi saya nggak mau kalau pesan itu dalam bahasa Indonesia. Biasa gitu ya. Ya nggak, masa kita dengan penggiat seni budaya yang sudah ke mancanegara harus dengan bahasa Indonesia. Saya mau Kak Raisa menerima tantangan saya untuk bilang pesannya itu dalam bahasa Belanda. Dan juga nanti ditranslate dalam bahasa Aceh. Oke, silakan Kak Raisa. Waduh, apa ya ini ya? Langsung mikir. Iya. Leiden is Leiden. Jadi memimpin hidup, memimpin keluarga, memimpin satu organisasi ya, itu adalah suatu perjuangan gitu ya. Jadi menjadi pemimpin adalah menjadi pejuang gitu. Kalau kita mau memimpin hidup kita ke jalan yang kita cita-citakan, ya kita harus berjuang dengan segala macam halang rintangan gitu. Jadi apakah tantangannya akses untuk mendapat pendidikan, apakah tantangannya itu godaan untuk iseng-iseng mencoba adiktif gitu ya. Jadi apalagi di Aceh tantangannya sangat banyak gitu. Tapi kalau kita ingin tiba di tempat yang kita cita-citakan, kita harus memimpin diri kita sendiri dan melalui berbagai perjuangan itu. Berarti memimpin diri kita sendiri. Bahasa Acehnya apa tuh?
aduh Bapak ya. Ya kepimpin Draw ke draw. ya draw ke draw. Ya. Dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri sebelum kita ingin memimpin orang lain gitu. Iya. Berarti setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Betul. Kemudian kita akan memimpin dunia ya, insya Insya Allah. Allah. Ya, sobat BNNP Aceh, menarik sekali perbincangan kita. Tapi semua yang dimulai juga harus berakhir, seperti berakhirnya perbincangan atau podcast kita kali ini. Dan kita harapkan Kak Raisa bisa terus menjadi inspirator bagi masyarakat Aceh atau bagi pemuda-pemuda Aceh saat ini. Terima kasih Kak Raisa. Terima kasih, Kak Selamat Yanti. beraktivitas kembali. Semoga studinya yang di Inggris bisa cepat selesai dan kembalilah bersama kami di Aceh. Amin, insya Allah. Ya, membangun Aceh ya bersama-sama. Ya, baik. Sobat BNNP Aceh, kamu-kamu yang sekarang mungkin sedang jatuh. Kamu-kamu yang sekarang mungkin sedang terkena dengan sesuatu hal yang kamu sendiri mungkin tidak suka. Tapi kamu harus menghadapi itu, jangan takut. Ayo, rehab di Klinik Pratama BNNP Aceh. Tidak ada kata terlambat untuk pulih. Oke, Kak Raisa. 1, 2, 3. BNNP Aceh, Besari Talawan Narkoba. Iya, saya Darmayanti undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.